Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silakan Bapak Ketua Kelas untuk memimpin doa di pagi hari ini. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Hari ini semoga semuanya kabarnya selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat ya. Oke, untuk pagi ini Pak mau tanya dulu nih. Coba dicek, ada nggak temannya yang tidak hadir? Coba dilihat. Oh, Adia Raka tidak hadir. Kenapa? Kok kayaknya? Kenapa kayaknya? Nah, jadi harus punya perhatian ya terhadap temannya. Tapi semoga semuanya itu dalam keadaan sehat ya. Walaupun yang sedang sakit, kita doakan semoga segera sembuh. Sebelum kita memulai hari ini, ada baiknya kita secara bersama-sama melafazkan lafaz basmalah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita akan memulai aktivitas pembelajaran kita pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang kita kenal dengan proyek P5. Nah, tapi sebelum daripada kita memulai proyek tersebut, banyak sekali hal-hal yang perlu kita kenali dalam P5 ini. Salah satunya adalah kita harus mengenali dimensi-dimensi yang ada di dalam P5 ini, nak. Tapi sebelum kita jauh melangkah ke situ, di sini Pak mau tanya dulu, siapa yang sudah tahu apa sih itu kepanjangan dari P5? Tadi kan sebenarnya sudah Pak sebutin nih, siapa yang bisa mengulangin P5 itu apa sih? Ada nggak yang tahu di sini? Coba. Ya, coba. Ayo, silakan. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Oke, benar nggak? Oke, kasih top aplaus dulu. Jadi dari P5 itu proyek ya, ada proyek di dalamnya. Tapi fokus proyeknya itu kepada profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu apa saja? Itulah yang nantinya kita kenali melalui beberapa dimensi-dimensi yang akan kita bahas dalam pertemuan ini. Nah, inilah yang nanti kita akan diskusi bareng-bareng. Sama-sama kita akan obrolin bareng-bareng bersama kelompoknya. Nantinya kelompoknya itu akan berdiskusi, memberikan usulan untuk tema, untuk topik proyek yang akan kita laksanakan pada proyek P5 kali ini. Namun di dalam proyek tersebut yang paling penting terdapat dimensi profil pelajar Pancasila yang harus tampil, yang harus muncul. Ada 3 yang bisa kita tampilkan dalam proyek tersebut. Apa saja, nak? Dimensi pelajar Pancasilanya? Yang pertama? Oh, yang pertama. Oke, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua? Mandiri. Yang ketiga? Gotong royong. Keempat? Berkebinekaan global. 5? Bernalar kritis. Keenam? Kreatif.
Tapi, nah, kalau lebih serunya lagi kita bisa nyanyiin nih 5 dimensi ini. Ada nggak yang bisa jadiin profil pelajar Pancasila, dimensi profil pelajar Pancasila ini menjadi sebuah nyanyian, sebuah lagu? Ya, nanda-nanda sekalian, kita hari ini mulai dulu dengan berdiskusi mengenai tema dari P5 kita yang akan kita laksanakan pada tahapan kali ini. Nah, untuk P5 yang kita mau ambil ini, di sini mau Pak tawarin dulu nanti kita mau mengambil tema tentang apa. Kalau Pak sih kepengennya kita itu nuansanya lebih ke mengingat kesehatan. Jadi kalau mengingat kesehatan kita, kebugaran kita, berarti kan ada bau-bau senamnya nih. Nah, kira-kira berarti kita mau mengambil temanya nantinya ke arah mana ya kira-kira? Saya Pak, gimana kalau temanya bangunlah jiwa dan raga Pak? Oke, boleh. Tuh, bagus nih olahraganya. Terus untuk lebih mengerucut lagi topik yang nantinya mau kita angkat di dalam tema ini apa nih? Kira-kira bagusnya nih. Iya, silakan. Saya Pak, gimana kalau senam kreasi Nusantara Pak? Jadi di senam kreasi Nusantara itu Pak, nanti kita secara berkelompok ada senam yang menciri khaskan kreasi Nusantara, di mana nanti lagunya itu lagu-lagu Nusantara Pak. Oke, bagus. Nah, jadi nanti itu ya kita pilih senam kreasi Nusantara ya. Jadi di situ ada unsur-unsur kebugarannya juga ya, jasmaninya juga. Kemudian ada sangkutan juga dengan tema yang tadi kita sudah tentukan di awal, bangunlah jiwa dan raganya. Jadi kita membangun jiwa raga melalui senam kreasi Nusantara bersama kelompoknya. Nanti kita bentuk kelompok ya. Ya, Nanda-Nanda, hari ini kita akan membahas mengenai pengenalan P5. Apa sih itu P5? Coba, siapa yang bisa mendeskripsikan P5? Coba, di depan, sudah tampil di depan itu mengenai proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan apa itu? Upaya Oke, satu orang saya minta membaca, satu orang. Ayo, yang di depan mungkin boleh, silakan. Lanjutkan. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila sebagai salah satunya sarana pencapaian profil pelajar Pancasila. Oke, sip. Itu sebagai salah satu sarana mencapai apa sih profil pelajar dari pelajar Pancasila itu, yang kemudian diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengalami pengetahuan sebagai proses penguatan karakter. Nah, itu ya. Nah, ini beberapa tema-tema proyek di dalam P5. Nah, ada beberapa tema. Yang pertama itu apa itu? Gaya hidup berkelanjutan. Oke, jadi di dalam gaya hidup berkelanjutan itu nanti akan meningkatkan pemahaman siswa terhadap dampak dari aktivitas manusia, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Kemudian yang kedua, kearifan lokal. Kearifan lokal ini biasanya apa ini? Biasanya. Kemudian ada Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua. Bangunlah jiwa dan raganya. Nah, yang keempat ini bangunlah jiwa dan raganya ini yang akan kita pilih dalam tema proyek kita pada kali ini.
Ya, Nanda-nanda sekalian, kita sudah menentukan tema dan topik dari proyek kita pada kegiatan proyek P5 kali ini. Tadi kita sudah mengambil tema bangunlah jiwa dan raganya. Dengan ini tema yang kita ambil hari untuk proyek kita kali ini, Senam Kreasi Nusantara. Senam Kreasi Nusantara. Apa sih senam kreasi Nusantara itu? Atau kita nanti senamnya pakai kebaya? Atau kita pakai sarung senamnya? Itu gitu ya? Atau gimana? Nah, yang pasti di dalam kita tampilannya nanti, penampilan kita nanti sebelum kita tampil itu, kita mempersiapkan terlebih dahulu apa saja yang mau kita tampilkan nantinya. Mulai dari lagunya, pemilihan lagunya, kemudian pemilihan kostum nantinya yang akan kalian diskusikan bersama kelompoknya masing-masing. Tapi sebelum itu kita harus mengenal dulu dari senam kreasi Nusantara ini kita mau ngapain nanti ke depannya. Selain kita senam, joget-joget, atau kita nanti pakai musik, iringan musik yang nantinya kita lihat di depan, ada beberapa musik yang kita tentukan. Salah satunya itu yang harus ada itu adalah musik apa kemarin? Lagu daerah. Kemudian Mars IPM. Kemudian profil pelajar Pancasila. Oke, itu lagu yang utama ya, lagu profil pelajar Pancasila. Nah, ini tujuan dari senam kreasi Nusantara. Ada beberapa tujuan, nak ya. Jadi di dalam tujuan-tujuan ini nanti yang harus kita dapatkan dalam proyek kita kali ini. Ada yang bisa membacakan salah satu orang? Tolong dibantu Pak membacakan satu orang. Lanjut, silakan. Yang pertama, meningkatkan kebugaran, pelestarian budaya, kemudian pendidikan karakter. Nah, ini tiga tujuan dari senam kreasi Nusantara yang akan kita tampilkan nantinya dalam proyek kita kali ini. Ini ada ciri-ciri dari senam kreasi Nusantara. Apa yang pertama? Terdapat unsur budaya lokal. Kemudian gerakan yang bervariasi. Nantinya kelompok ini akan buat variasi gerakannya masing-masing. Entah itu nanti ada yang loncat-loncat ya, entah itu nanti ada yang jingkrak-jingkrak, atau ada yang nanti kayang ya di situ ya, boleh. Nanti silakan kreasi bervariasi sesuai dengan budaya lokalnya masing-masing. Kemudian musik yang tradisional. Salah satunya apa? Musik tradisional itu. Oke, dek sangke ya. Boleh. Musik tradisional yang mencirikan khas daerahnya masing-masing. Kalau kita di Sumatera Selatan itu identik dengan lagu daerah kita. Mungkin ada lagu Gending Sriwijaya, dek sangke tadi ya, dan lain sebagainya. Kemudian pakaian adat, pakaian atau kostum yang digunakan. Ini ciri dari senam kreasi Nusantara. Nah, selanjutnya kita akan membentuk kelompok menjadi 3 bagian. Dari 3 bagian ini nantinya akan membicarakan mengenai apa yang mau dirancang dalam proyeknya kali ini. Silakan dibentuk kelompoknya menjadi 3 bagian. Ya, ananda-ananda sekalian, kita sudah berada di tahapan kontekstualisasi. Di dalam tahapan ini kita sudah duduk berkelompok. Di sini kita mau membincangkan mengenai topik yang sudah kita tentukan sebelumnya mengenai senam kreasi Nusantara. Di sini kalian diminta untuk merancang nantinya rancangan apa yang mau kalian tampilkan dalam senam kreasi Nusantara ini.
lagu apa yang kalian pilih nantinya dalam senam kreasi Nusantara ini. Nah, di sini ada beberapa ketentuan-ketentuan yang harus kita ikuti dalam senam kreasi Nusantara ini. Yang pertama, pilihlah gerakan dari tutorial gerakan lengan dan gerakan langkah dasar dari senam kreasi Nusantara ini dari video yang akan kalian lihat minimal 5 gerakan, mulai dari gerakan lengan dan gerakan kaki, kemudian gerakannya boleh juga diulang, jadi boleh berulang. Durasi senam kreasi ini minimal 7 menit, maksimalnya 15 menit. Kemudian lagu wajib yang digunakan adalah kombinasi dari lagu P5, lagu Ortom Muhammadiyah, dan lagu daerah yang kalian pilih. Tadi kan ada yang sudah menyebutkan lagu Dek Sangke, kemudian ada lagu Genting Sriwijaya, ya boleh, silakan. Lagu yang kalian pilih sebagai background kalian. Nah, lagu yang sudah disepakati wajib digabungkan menjadi satu lagu di dalam senam kreasi Nusantara nantinya. Jadi, tidak terpisah-pisah lagunya, dijadiin satu. Paham sampai sini? Oke, kemudian gerakan dan lagu yang sudah disepakati dikombinasikan dengan baik. Nah, yang terakhir, kostum yang digunakan di sini menyesuaikan dengan senam kreasi Nusantara yang disajikan. Jadi menyesuaikan dengan tema senamnya apa. Karena tema senam kita kreasi Nusantara berarti untuk kostum, untuk pakaian mencerminkan kreasi dari Nusantara. Nah, di sini ada beberapa lagu, contoh lagu-lagu yang sudah dipilihkan dan contoh film yang nantinya akan menampilkan contoh dari kreasi Nusantara ini, senam kreasi Nusantara ini. Kita saksikan terlebih dahulu filmnya, videonya. Sobat. Kawan-kawannya disebut dulu. Kawan-kawannya disebut dulu. Manis berambut panjang dikuncit kepang, dikaliku banyu batang hari 9, mengalir bermorok ke sungai Musi Jugong. Elok laku ngai si upo cindo menawan, muat kakak siang terkenang malam terjago. Pulau kemarau melas sungai Musi kesungsang, nak ke Puski lanjut tersasang ke Kalidoni. Badan sarong pikiran ngesati terguncang, harap ke adek kalau begala jadi diri. Ayah sama, kerjanya mudah tapi saronian. Ayah sama, jadi bini yang bener-bener soloan. Hey ya people, DJ Kinoy Thorsten, Arsinta, Nesto, representa one of the famous song in South Sumatra. Yes, man. Dan perahu bidar di sungai Musi, janganlah lupa beli telur abang. Belaga rupa penyayang dan baik hati, kakak ganteng besar tinggi bujang berdengkang. Lika-liku banyu batang hari 9, mengalir gemeruk ke sungai Musi Jugo. Elok laku ngai si rupo cindo menawan, buat adesi yang terkenang malam terjadi.
Walau kemarau melasungi musik kesusah, nak ke pusri laju kesasar ke Kalidoni. Badan saro pikiran desah, hati terguncang, ngarep ke kakak kalau begala jadi laki. Ayah saman, pecahnya mudah tapi saronian. Ayah saman, nyari laki yang bener-bener stoloan. Ayah saman, pecahnya mudah tapi saronian. Ayah saman, nyari laki yang bener-bener stoloan. Yes. Ya kita terima ini mau senam apa ya? Katanya itu sih senam kreasi Nusantara. Salah dari mana tuh senam apa? Pocong-pocong nggak sih? Bener nggak sih? Tapi kan kita harus senam Nusantara. Gimana ya? Gimana kalau yang pertamanya itu kita pakai P5, terus yang keduanya itu kan disuruh pakai ortom tuh. Kita kan banyak nih ortomnya. Kalian ada lagu ortomnya mana? Gimana kalau ortomnya itu lagu Hispawater? Mana sih? Boleh sih, boleh kan? Terus tuh yang terakhirnya tuh lagu daerah. Nah, kita pakai lagu daerah Sumatera Selatan aja nggak sih? Kan kita punya banyak nih. Apa tuh? Melati Karangan? Boleh. Melati Karangan. Jadi kita gabungin, tinggal kita tinggal gerakannya. Kita mau ambil gerakan yang dari mana sih? Atau dari pocong-pocong? Atau mau mirip itu pocong-pocong boleh? Go, let's roll, let's move. Sama maju dong, jangan disudut. Jangan bingung, jangan terkejut. Ini ya Saman, coba kau sambut. Resah boleh, belum dapat doi. Tetap usaha cari yang sehati. Fokus karir menapak lebih tinggi. Dia pasti pada ngantri. Lambat laun, bumi berputar sesuai alur. Jalani rentan hidup, tetap di jalur. Kerikil tajam halangi, jangan kau mundur. Ingat kapasitas, tetap terukur. Lean back, take a little break. I'm a young gun with 1,000 trick. Ya, nanda-nanda sekalian, kita sudah menyelesaikan tahapan proses kontekstualisasi. Selanjutnya kita akan melanjutkan kepada tahap aksi yang akan kita lakukan pada pertemuan berikutnya. Pada tahapan aksi yang nantinya akan kita rencanakan di hari Kamis sampai dengan hari Rabu, dimulai dengan latihan kelompok. Di sini kelompoknya nanti memulai latihan dari senam yang sudah mereka rancang di dalam kelompoknya tadi. Kemudian nanti mereka akan gladi bersih pada saat tahapan aksi tersebut. Kemudian selesai dari tahapan aksi ini nanti kita akan ada yang namanya gelar karya. Di gelar karya inilah nanti kalian akan tampil menggunakan kostum masing-masing. Nah, ananda-ananda sekalian, hari ini kita sudah masuk kepada tahapan aksi, di mana nanti kita akan memulai latihan kelompok terlebih dahulu, dimulai dari hari ini sampai kepada hari Rabu nanti. Nah, hari ini silakan nanti kalian akan latihan terlebih dahulu beberapa kali kalian latihan. Setelah kalian latihan, nanti pada hari berikutnya, hari Selasa, itu nanti kalian akan masuk kepada tahapan gladi bersih. Nah, di gladi bersih ini nanti kalau semua gerakannya itu semuanya sudah fix ya, sudah tidak ada lagi yang berubah dan sudah kompak, berarti sudah bisa gladi bersih. Tapi kalau belum kompak, belum akor gerakannya, harus latihan lagi sampai gerakannya semuanya sudah kompak. Nah, pada tahapan selanjutnya nanti setelah gladi bersih, kita akan melaksanakan penilaian senam kreasi Nusantara di hari Rabu. Puncaknya itulah yang kita sebut dengan gelar karya. Nah, pada gelar karya nanti silakan ditampilkan kostum terbaiknya dan
gerakan terbaik kalian beserta musik yang kalian pilih sesuai dengan apa yang sudah kalian rancang di dalam kelompoknya masing-masing. Nah, Nanda-nanda, kita sudah sampai kepada tahapan refleksi. Pada tahapan ini, yang pertama yang mau kita lakukan adalah menyusun laporan proyek P5 yang sudah kita laksanakan pada pertemuan sebelumnya. Di sini nantinya kalian akan membuat laporan dalam bentuk makalah, berbentuk makalah yang isinya itu adalah laporan kegiatan dimulai dari tahapan pendahuluan dari perkenalan kemarin sampai kepada tahapan aksi yang sudah dilaksanakan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian nantinya laporan tersebut akan dikumpulkan dengan fasilitator dan koordinator P5-nya masing-masing.
Alhamdulillah anak-anak, kita sudah sampai pada tahapan terakhir, yakni pada tahapan refleksi. Di sini Bapak ingin meminta refleksi dari kalian mengenai proyek P5 yang sudah kita lalui. Nah, kira-kira apa nih yang bisa kita refleksi dari proyek yang sudah kita lakukan? Yang mana proyek kemarin berkenaan dengan senam kreasi Nusantara. Nah, dari senam kreasi Nusantara kemarin, apa nih yang didapat dari masing-masing kelompok? Pastinya nih banyak sekali pengalaman-pengalaman yang didapatkan kan? Coba Bapak mau dengar pendapatnya satu orang yuk, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Kausar dari kelas 10 AKL 2. Ingin menyampaikan evaluasi tentang proyek P5 kami kemarin. Baiklah, untuk evaluasi berdasarkan kegiatan proyek P5 ini, jika dilihat dari keterlibatan dalam budaya, proyek ini memberikan pengalaman berharga bagi kami para siswa untuk lebih mengenal budaya Indonesia. Kami merasa senang dapat mengeksplorasi berbagai tarian tradisional dan menggabungkannya dengan gerakan modern yang memperkaya wawasan mereka tentang keberagaman budaya. Kemudian, dalam peningkatan rasa percaya diri, melalui latihan dan presentasi senam, kami mengalami peningkatan rasa percaya diri dalam menampilkan gerakan di depan umum. Kami merasa bangga bisa berkontribusi dalam kegiatan yang tidak hanya menyehatkan tubuh, tetapi juga mengangkat nilai-nilai budaya Indonesia. Selanjutnya, untuk pengalaman kolaborasi dan kepemimpinan, di sini kami mendapatkan pengalaman berharga dan memimpin kelompok kecil saat berlatih senam. Kami belajar bagaimana membagi tugas, mengarahkan teman-teman, dan memastikan semua anggota terlibat aktif. Mungkin sekian evaluasi tentang proyek P5 kami kemarin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas refleksinya. Nah, selanjutnya setelah kita merefleksi kegiatan kita, Bapak mau mengetahui dulu nih evaluasi dari semua yang sudah kita lakukan dalam aktivitas proyek ini. Tentunya kan ada saja kekurangan-kekurangan yang kita lalui. Nah, coba nih ada yang berani mengevaluasi kegiatan proyek P5 kita kali ini. Silakan. Baiklah, untuk evaluasi berdasarkan kegiatan proyek P5 ini, pertama dimulai dengan refleksi pengembangan diri. Selama mengikuti proyek Senam Kreasi Nusantara, saya merasa kesadaran pentingnya kesehatan fisik dan mental. Saya merasa lebih bugar dan energi setelah rutin berlatih senam, serta lebih sadar akan pola hidup sehat. Kemudian, kalau dari pengalaman kerjasama, menurut saya proyek ini dapat memperkuat keterampilan kerjasama di antara siswa. Saat menyusun gerakan senam dalam kelompok, kami belajar menghargai pendapat orang lain, menyatukan ide-ide yang beragam, dan menyatukan solusi kreatif untuk menciptakan koreografi yang harmonis. Baiklah, Nanda-nanda sekalian, kita sudah menyelesaikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila kita. Semoga dari 3 dimensi yang sudah awalnya kita canangkan itu bisa kita rasakan bahwasanya kita di sini sudah menerapkan nih dari 3 dimensi tersebut. Kita yel-yel terlebih dahulu sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. SMK bisa. SMK hebat. SMK bisa hebat. SMK Silver. Iya. Oke, kita tutup hari ini dengan sama-sama melafalkan hamdalah. Pak, tutup dengan nasrum minallah wa fatun qarib billahi sabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.